Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 401. Apa yang suci? Begitu suara itu jatuh, dia mendorong Li Qianhui dengan tiba-tiba. Cang! Dengan teriakan, bilah putih tipis tiba-tiba menembus atap mobil, diikuti percikan-percikan api, dan menembus tepat di antara Li Qianjue dan Lin Yu. Kulit Li Qianhui berubah tiba-tiba, jika Lin Yu tidak mendorongnya tepat waktu, setengah dari lengannya akan dicukur oleh pisau ini. Pengadilan kematian. Wajah Lin Yu cemberut, dan dia menepuk atap mobil dengan telapak tangan. Dengan ledakan, seluruh atap terbang di bawah pengaruh kekuatan besar, dan jatuh ke danau di kejauhan dengan suara menerobos udara. Pria di atap sudah lama hilang. Retak. Tiba-tiba menginjak rem, mobil dihentikan, dan gaungnya kaget. Tuan Ho, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lin Yu segera menggelengkan kepalanya dan mendongak. Dengan cahaya redup lampu jalan, dia menemukan seorang pria berseragam khusus hitam berdiri di jalan di depannya, tetapi dia berbeda dari tentara bayaran itu. Mengenakan topeng kamuflase di kepalanya, menyembunyikan penampilannya, memegang pisau panjang militer khusus di tangannya, bersinar dengan cahaya putih keperakan dalam kegelapan, sangat tajam. Tuan, pria ini bukan tentara bayaran biasa. Bu Cheng juga memperhatikan pria di depannya saat ini, dan dia sepertinya telah melihat bahwa kemampuannya sangat tidak biasa, mengerutkan kening dengan suara dingin. Mungkin, dia sama sekali bukan tentara bayaran. Lin Yu menyipitkan mata dan mengamati pria itu. Hidupmu cukup besar, begitu banyak anak buahku tidak menghentikanmu. Pria bertopeng itu tiba-tiba berkata dengan dingin, tapi aku sudah menerima uang dari orang lain, jadi kamu harus mati. Turun dari mobil, aku akan berusaha membuat kematianmu lebih mudah. Suara pria itu agak serak. Lin Yu mengingatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya, tetapi dia curiga pria itu mungkin dengan sengaja memproses suaranya. Bu Cheng membuka sabuk pengamannya, mengeluarkan belati di pinggangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan He, saya akan menahannya, ambil Tuan Li dan pergilah dulu. Kamu lebih menyakitkan daripada aku, kamu bukan lawannya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku akan melakukannya, dan ketika aku menghapusnya, aku akan tahu siapa dia. Ketika dia mengatakan ini, dia sengaja sedikit sombong, tidak hanya untuk konsesi dan ketenangan pikiran, tetapi juga untuk peningkatan diri. Jiarong, apakah kamu? Bisakah kamu? Li Qianjue bertanya dengan sangat khawatir. Jangan khawatir, saudara Li, tidak masalah. Lin Yu telah membuka pintu mobil saat dia berbicara, dan berkata, aku akan menahannya sebentar, pergilah. Tuan, saya berjanji pada tuan saya bahwa saya akan melindungi keselamatan Anda sampai mati. Kata Bu Cheng dengan cemas. Kakak Bu, kamu telah melihat keahlianku, kamu harus tahu bahwa aku lebih kuat dari kamu, dan lukamu lebih serius daripada milikku, tinggal hanya untuk mati. Lin Yu menggelengkan kepalanya padanya. Kalau begitu aku akan tinggal dan menanganinya dengan suamiku. Bu Cheng buru-buru berkata. Dengan kemampuanmu saat ini, membuatku terseret, dan ada juga kakak Li, jika dia melakukan sesuatu padamu, aku akan lebih pasif. Lin Yu menggelengkan kepalanya, membuka pintu dan berjalan terus, lalu berjalan ke taksi. Pengemudi bergegas maju dan mengulurkan tangannya, dan berkata dengan dingin, Saudara Bu, biarkan saya menggunakan belati. Bu Cheng ragu-ragu, menggertakkan giginya, tidak pernah berdebat dengan Lin Yu lagi, lalu mengambil belati ke tangan Lin Yu, dan berkata dengan prihatin, hati-hati, Tuan. Kemudian Bu Cheng menyalakan mobil lagi, menginjak pedal gas, dan menabrak pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu berdiri dengan bangga dan tidak bergerak sama sekali,
Ketika mobil hanya berjarak beberapa meter darinya, tiba-tiba tubuhnya melayang, dan pedang di tangannya menghantam kabin pengemudi. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke arahnya dengan cepat, dan pada saat yang sama cahaya dingin menembus dadanya. Wajah pria bertopeng tiba-tiba berubah, dan tubuhnya berputar, menghindari cahaya dingin. Pada saat yang sama, mobil Bu Cheng sudah melaju kencang. Pria bertopeng hendak melangkah maju dan mengejarnya, tetapi Lin Yu sudah berdiri di seberangnya, beberapa meter darinya. Keahlianmu benar-benar di luar dugaanku. Suara pria bertopeng itu masih parau, dengan sedikit keterkejutan di nadanya. Oh, Lin Yu melirik luka di lengan kirinya, merasa luka itu hanya berpengaruh kecil, dan tersenyum ringan. Jadi, kamu tahu keterampilan saya sebelumnya. Mengapa? Kita pernah bertemu. Aku belum pernah melihatnya, aku baru mendengarnya. Pria bertopeng itu terkejut, pura-pura tenang dan berkata, lalu siapa yang kamu dengarkan? Lin Yu mengangkat alisnya, mungkinkah kamu mendengarkan keponakanmu, Zhang Yihong? Jelas, Lin Yu telah memutuskan bahwa pria di depannya yang dengan sengaja berpakaian sebagai tentara bayaran adalah tuan kedua dari keluarga Zhang, Zhang Yuxi. Keponakan, Zhang apa? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Pria bertopeng berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa yang keluar, kamu harus mati hari ini. Begitu suara jatuh, pria bertopeng itu segera meraih pedang di tangannya dan bergegas menuju Lin Yu. Pisau panjang di tangannya, bercampur dengan suara menerobos udara, dengan cepat menebas ke arah sisi wajah Lin Yu, dengan kecepatan yang luar biasa. Lin Yu menghindari ujung tajamnya, tubuhnya tiba-tiba diturunkan, dan dia bisa bersembunyi pada saat yang sama, belati di tangannya menghantam jantung pria bertopeng. Pria bertopeng itu mengelak di satu sisi tubuhnya, dan segera membantingnya dengan siku samping. Lin Yu mengulurkan tangannya untuk memblokir, dia segera mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Karena itu adalah lengan kirinya yang dia gunakan untuk memblokir, daging yang semula sembuh hancur berantakan lagi, membuatnya sangat sakit sehingga dia tidak bisa menahan untuk menggigit mahkota giginya. Kecepatan dan kekuatan dari pria bertopeng memang sangat sebanding, setidaknya secara visual mungkin sebanding dengan Bu Cheng, tapi dibandingkan dengan Lin Yu, pasti ada celah tertentu. Tapi sekarang luka di kaki Lin Yu telah sangat membatasi kecepatannya, dan luka di lengannya juga membatasi kekuatannya, sampai-sampai dia bermain dengan pria topeng dengan setengah hati. Pria bertopeng melirik lengan kiri Lin Yu yang gemetar dan betis kanan diikat dengan strip kain, mencibir, dan kemudian berlari dengan liar lagi. Cahaya dingin menyala, mengambil kaki kanan Lin Yu, dan kaki Lin Yu terangkat. Di satu sisi tubuh, lengan kirinya memukul pria bertopeng itu dengan siku. Pria bertopeng tidak menghindar, dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya dengan tiba-tiba, dan ketika lengannya bersentuhan, ada suara yang teredam, dan dua orang yang terkena dampak kekuatan besar tiba-tiba berpisah. Pria bertopeng menggelengkan lengannya yang kesemutan, mengertakkan gigi, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia benar-benar tidak berharap Lin Yu menjadi begitu kuat dalam situasi ini. Namun, dia percaya bahwa Lin Yu saat ini harus lebih menyakitkan daripada dia, karena dia telah melihat tangan kiri Lin Yu gemericik dengan darah merah tua di bawah guyuran hujan. Saat ini, hujan sudah turun dan lebih deras, menghantam danau, jalan, dan dedaunan, membuat suara aneh. Ketiga suara itu bercampur, dan seluruh dunia tiba-tiba tampak sunyi, hanya menyisakan wow suara hujan. Masih menguatkan. Pria bertopeng mencibir, tubuhnya tiba-tiba mulai menerobos tirai hujan, dan tiba-tiba menembak Lin Yu, seperti sebelumnya, menyerang lengan kiri dan kaki kanan Lin Yu yang terluka dengan seluruh kekuatannya. Lin Yu melawan dengan susah payah. Perlahan-lahan, kaki kanan dan lengan kirinya menjadi sedikit mati rasa, dan dia sedikit tidak dapat mengikuti kekuatannya. Pada saat pria topeng itu menebas kepala,
dia tiba-tiba mengulurkan belati untuk memblokirnya, tetapi karena kelelahan, bilahnya bertabrakan, dan dengan ding, kaki kanannya melunak dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pria bertopeng itu sangat gembira, dan selembar kertas jimat kuning tiba-tiba muncul di tangan kirinya, dan dia tiba-tiba mengangkat wajah Lin Yu. Senyuman tiba-tiba muncul di mata lelah Lin Yu. Dia menoleh tiba-tiba, dan memuntahkan kolom air, berpusat pada kertas jimat. Dengan suara teredam, kertas jimat memantul kembali di depan pria bertopeng. Tanah meledak, kilatan api menyala, dan pria bertopeng itu melintas di depan matanya dan menoleh tanpa sadar. Tapi Lin Yu, yang sepertinya kelelahan sebelumnya, tiba-tiba melompat, dan belati di tangannya menusuk pria bertopeng itu dengan keras. Engah. Dengan suara yang jelas dari pisau tajam yang menusuk ke dalam daging, pria bertopeng itu bergidik, tetapi dia bereaksi sangat cepat. Pisau panjang di tangannya berbalik dan membantingnya ke arah punggung Lin Yu. Lin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membenturkan kepalanya. Boom, pria bertopeng merasa matanya menjadi gelap, dan dia duduk terhuyung-huyung di tanah, dan pisau panjang di tangannya sudah jatuh ke tanah. Kamu, dasar pembohong kecil. Baru kemudian pria topeng itu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh ilusi yang baru saja berpura-pura Lin Yu. Dia memegang tangannya erat-erat di atas luka di sisinya, dan menunjuk ke Lin Yu kesakitan. Faktanya, Lin Yu sedikit kelelahan, mengetahui bahwa jika dia melanjutkan seperti ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan pria topeng ini, jadi dia memanfaatkan keinginan pria topeng untuk menjatuhkannya, dengan sengaja menjual cacat, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerangnya. Untungnya, dia sudah membawa kertas jimat pria itu dan menelan hujan secara diam-diam, jika tidak, mungkin dia yang sekarang berteriak. Hah, suaramu agak familiar. Lin Yu menyipitkan matanya. Mungkin karena rasa sakit yang parah, pria itu lupa menyamarkan suaranya. Suara serak sebelumnya tidak lagi dalam suaranya, tetapi itu sedikit dalam. Akrab dengan ibumu. Pria bertopeng itu berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama menembakkan dua kertas jimat dengan tangan kirinya lagi. Setelah kertas jimat itu meledak kali ini, semburan asap putih tiba-tiba ditembakkan, dan dia sudah berguling kembali saat ini, berbalik dan dengan cepat melarikan diri ke belakang. Lin Yu menyapu lengan bajunya dan segera melewati asap putih. Dia menemukan bahwa pria itu telah lari puluhan meter jauhnya. Dia bergegas ke pisau panjang yang dijatuhkan pria itu. Dengan kaki dan tendangannya, pisau panjang itu tiba-tiba terbang dengan pecahan-pecahan. Suara-suara menembaki pria topeng itu. Lelaki bertopeng langsung menghindar untuk bersembunyi ketika mendengar suara dari belakang. Tapi kecepatan terbang pisau lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dengan puff, bilahnya langsung menembus betisnya. Apa? Dia berteriak kesakitan, terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah, memegangi betisnya dan meratap. Apa yang kamu lari terburu-buru? Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian perlahan berjalan dengan pincang. Kamu mengambil uang dari orang lain, tetapi kamu belum membunuhku. Bajingan kecil. Pria bertopeng segera mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan sesuatu dari pelukannya, tetapi Lin Yu sudah dengan cepat mencapainya, dan membanting kakinya di lengannya. Retak. Dengan suara patah tulang, lengan pria itu tiba-tiba terpelintir. Ah. Jeritan-jeritan pria itu tampak sangat tragis di tengah hujan. Sejujurnya, aku akan membiarkanmu menderita lebih sedikit. Lin Yu mencibir, lalu menatap topengnya, dan berkata, sekarang, biarkan aku melihat betapa sucinya dirimu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.